Good morning, student. Good morning, I'm Miss Beta. I'm your math teacher. Good morning. There was a farmer and a dog. He was his name. O Bingo. Bingo. Bingo was his name. There was a farmer and a dog. Bingo was his name. Bingo. Bingo. Bingo was his name. Pat your legs. There was a farmer and a dog. Bingo was his name. Bingo. Bingo. Bingo was his name. Pat your tummy. There was a farmer and a dog. Bingo was his name. Bingo. Bingo. Bingo was his name. Pat your head. There was a farmer and a dog. Bingo was his name. Bingo. Bingo. Bingo was his name. Jump. There was a farmer and a dog. Bingo was his name. Bingo. Bingo. Bingo was his name. Bingo. Bingo was his name. Di suatu kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika dari data yang diperoleh nilai dari 33 siswa tersebut sebagai berikut: 70, 60, 75, 90, 65, 70, 90, 85, 85, 55, 65, 85, 80, 95, 100, 55, 50, 75, 58, 60, 80, 70, 75, 75, 80, 90, 95, 85, 75, 70, 85, 100. Sajikan nilai hasil ujian dari daftar di atas ke dalam bentuk tabel. Tulis ulang bacaan di atas. Gunakan kalimat sendiri. Kerjakan di buku tulismu. Di bawah ini ada tabel skor hasil ujian matematik. Tadi di situ ada 50. Nah, nanti itu ada terus. Jadi kalau ada 1 gitu, garis. Kalau ada 2 garisnya 2. Kalau ada 3 garisnya 3. Kalau 4 garisnya 4. Kalau 5 garis 4 dicoret 1. Ya. Coba bikin itu, nulis. Itu buku tulisnya. Tulis kalau terusnya 5 garis kayak bikin pagar 1, 2, 3, 4, kasih strip. Nah itu setiap angka 5 itu begitu, coba lihat.
Ini terusnya kalau 5, kalau 6 tambah 1 lagi, kalau 7 terus gitu ya. Nah, di situ dari data di tabel yang nilainya 50 ada 1, yang 55 ada 2, yang 60, 2, yang 65, 3, yang 70, 4, yang 75, 4, yang 80, 4, yang 85, 6, yang 90, 3, yang 95, 2, yang 100. 2. Nah, tuh. Tahu lagi pindahin. Nah, di situ nilai 85 nilai yang paling banyak. Ada berapa tadi? Nilai 85. Coba lihat tabelnya. Nah, nilai 85 ada 6. Yang paling kecil 50. 50. Contoh, siswa yang mendapat nilai di bawah 70 ada berapa orang? 4 Ada 4 orang. orang. Nilai di bawah 70 berarti nilai, coba lihat tabelnya. Nah, yang nilai 70 berarti 65, 60, 55, 50. Yang 65 ada berapa? Ada 3. Yang 60 ada 2, yang 55 ada 2, yang 50 ada 1. Jadi jumlahin. 65, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 1, 8. Coba itu udah berapa tadi? Nilai yang di bawah 70, 4. siswa yang dapat nilai di bawah 70 ada berapa orang? Kok ada 4 orang? Coba lihat lagi tabelnya yang tadi. Oh, itu mah contoh soal. Coba 8 jadinya. kita lihat lagi contoh soalnya. Siswa yang mendapat nilai di atas 50 ada berapa orang? 32 orang. 32 orang. Berapa? Oh, itu mah soal, bukan dari tabel yang tadi. Siswa yang dapat nilai di bawah 70, kemudian siswa yang mendapat nilai antara 80 sampai 60 sampai 80 ada 17 orang. Coba lihat. Oh, bukan dengan tabel ini ya. Ke depan. Yang tadi. Itu mau contoh. Dah. Ya, ini. Nah, ini ada tabel. Pada pengamatan 1, guru di kelas Edo ingin melihat peringkat nilai selanjutnya dengan lebih mudah. Dapat menyajikan dalam bentuk diagram batang. Sebelum membuat diagram batang harus buat dulu data. Ini kayak tadi bikin tabel dulu. Yang 50 ada 1, terusnya 1, frekuensinya 2. Itu terusnya harusnya 2 ya. 65 ada 11, 70 ada 10, 75 ada 3, 80 ada 6, jumlahnya 32. Tuh, terus. Nah, ini diagram batangnya. Cara buat diagram batang, bikin dulu garis X-nya, garis mendatar. Terus garis tegak. Tuh. Mana coba bikin? Tadi mana bukunya itu? Buku itu. Penggarisnya ada nggak? Ya, so. Coba bikin. Yang itu dulu, yang mendatar dulu. Mendatar. Mendatar dulu ke sini. Nah, gitu dulu. Mendatar.
garis aja dulu, garis panjang, terus terus panjangin. Nah, terus garis tegak. Nah, gitu. Terus tegak. Terus panjangin ke atas. Oh, ya. Saling tegak lurus. Sumbu datar merupakan sumbu berisi nilai. Nilai-nilainya kasih. Sumbu datarnya nilainya ada nilai 10, ada berapa? Ada 50. Tulis 50, 60, 70, 75 gitu ya. Nah, nanti yang tegaknya sumbu berisi banyaknya siswa. Yang tegak kasih angka 0, 2, 4. 6. Ya, tulis angka 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ya, coba lihat. Nah, ini diagram batang. Ini jangan dulu nanti. Yang 50 ada berapa? Ini salah nanti. Ya. Yang itu hapus. Bukan segitu kan yang 50. Terus lama-lama persegi panjang tegak untuk masing-masing nilai berisi hasil ujian. Yang 50 ada berapa? Coba lihat tadi. Ada 2. Ada 2. Ada 2, ada angka 2 itunya. Garis datarnya. Pas di 50 itunya. Jadi angka 50-nya tengah-tengah. Yuk, garisin datar. Terus yang 65 ada berapa? Lihat di tabelnya. Tadi tabelnya tadi. Nah, ada 11. Sampai ke angka 11. Tandain dulu angka 11-nya. Itu di tabel kamu di buku. Angka 11-nya. Nah, tarik dulu. Tarik ke samping. Lurus. Pakai mistar. Itu datar. Gitu datar. Itu mistarnya datarin. Nah, gitu. Angka 11. Mana angka 11? Yuk. Batasin angka 11. Mana? Enggak gitu bener tadi. Ya, angka 11-nya mana? Ini di angka 11 ini. Ini 2, 4, 6, 8. Ini 12 ini 11. Nah, garis itu dikit. Itu aja, lurusin aja. Tipis tapi lurus atau lurus jangan bengkok. Terus, hop. Ya. Itu yang di bawah tadi yang 65 tarik ke atas ke 11. Terus nah gitu. Nanti yang berapa? 70 ada berapa? Coba lihat. 10. Nah, kayak tadi cari angka 10 di mana? Ya, datar dulu. Kasih datar dulu di angka 10. Nah, tarik tipis.
Oh, nah, tuh. Terus lanjut. Nanti yang lainnya gampang. Itu di soal. Terus ada soal? Jawab soal. Meli adalah ketua kelas 4A. Ia akan membelikan sejumlah kebutuhan alat tulis di koperasi sekolah untuk teman-teman sekelasnya. Berdasarkan kebutuhan, ada berapa orang? Ada 5 barang. 5 barang yang Harus dibeli. Berapa? Apa aja? buku tulis. Berapa? Buku tulis berapa? Buku tulis 9. 9. Pensil 10. Pensil 10. 5 penghapus. Penghapus 5. Penghapus 5. Terus poin 3. poin 3. Penggaris 5. Penggaris 5. Buat tabel. Nah, kayak tadi nanti tabelnya. Ya. Di tabelnya dibuat nomor, nama. Coba lihat contoh tabelnya tadi. Nah, itu ada nomor. Kalau ini berarti barang. Nanti banyaknya, nggak usah pakai terus lagi. Coba sana lagi ke soal tadi. Oh, bikin tabelnya. Nggak usah pakai penggaris, langsung aja coba dulu. Nomor. Nama barang. Nanti nama barang ditulis buku, misalkan di bawahnya tulis buku. Banyaknya berapa? Tulis di situ di pinggir barang banyaknya. Agak sana. Nah, banyaknya. Nah, tadi buku tulis buku tulis ada berapa? 9. Nah, terus pensil 5. 5. Terus nanti ya nama-nama barangnya. Itu ada pertanyaannya. Oh, yang nomor 2. Di bawah ini adalah diagram batang tentang data pengunjung perpustakaan selama 1 minggu. Berapa banyak pengunjung perpustakaan pada hari Rabu? Itu lihat di bawah yang X, sumbu X itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Nah, lihat di hari Rabu. Hari Rabu ada berapa? Tarik. 30. Ada 30. Terus Berapa jumlah pengunjung setelah hari Rabu? setelah hari Rabu berarti hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ada berapa? Jumlahkan. Yang Kamis berapa? Hah? Berapa? Berapa itu? Angkanya 60. 60 tambah hari Jumat 10. 70 tambah hari Sabtu 30. Jadi 100. Pada hari apakah pengunjung perpustakaan terbanyak? Hari Kamis. Hari Kamis. Pada hari apakah pengunjung yang paling sedikit? Jumat. Hari Jumat. Berapa banyak pengunjung perpustakaan di hari Selasa? 30. 30. Lihat tabel. Terus PLH. Coba harus diklik ya.
Halo anak-anak, apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar bersama Bapak. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari Bapak. Coba lihat di sini, ada sebuah gambar pemukiman padat penduduk di kota. Sangat padat dan coba bandingkan gambar pemukiman padat tadi dengan kedua gambar berikut ini. Gambar rumah dengan halaman yang luas, sangat nyaman sekali, bukan? Rumah yang kecil tentunya memiliki lahan yang tidak luas dan berarti halamannya pun terbatas, sehingga tidak memiliki ruang yang cukup untuk menanam berbagai tanaman di area tanah terbuka. Untuk itulah, tanaman dalam pot menjadi solusi yang baik ketika ingin bercocok tanam pada lahan yang terbatas atau sempit. Menanam dalam pot tidak harus di atas media tanah. Pada lahan keramik pun bisa disimpan tanaman pot. Kita bisa mengkreasikan aneka warna bunga yang kita pilih dengan pot yang bisa kita buat sendiri, ataupun membeli yang sudah jadi. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi untuk tidak menanam di tempat yang sempit. Bercocok tanam merupakan kegiatan yang baik dilakukan oleh semua orang. Kegiatan ini bisa menjadi kegiatan bersama keluarga yang menyenangkan. Belajar menanam akan menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan, yang akhirnya ikut melestarikan lingkungan. Hampir semua jenis tanaman bisa ditanam dalam pot. Namun, ada yang tumbuh subur atau malah menjadi layu karena kurang ruang gerak yang terbatas. Maka kita pun harus teliti memilih tanaman yang baik ditanam dalam pot. Adapun tanaman yang baik ditanam dalam pot yaitu berbagai macam bunga dan tanaman hias. Satu, aneka bunga hias. Yang pertama, bunga anggrek. Bunga anggrek merupakan bunga yang juga digemari oleh banyak orang. Bunga anggrek memiliki bunga yang indah, sehingga semua orang pasti menyukai bunga anggrek ini. Menanam anggrek tidak bisa sembarang tempat. Anggrek merupakan tanaman yang perlu perhatian manusia. Yang kedua, bunga mawar. Bunga mawar adalah bunga yang paling disukai masyarakat luas. Bunga mawar memiliki warna-warna yang indah dan mengeluarkan aroma menarik. Bunga mawar memiliki ciri khas dengan warna merahnya. Namun, sekarang ini bunga mawar tidak lagi memiliki warna merah. Ada yang putih, kuning, bahkan ada yang hitam. Dua, tanaman hias berdaun. Contohnya yang pertama lidah buaya. Lidah buaya merupakan tanaman hias yang cukup digemari masyarakat. Selain tanamannya yang indah, lidah buaya sangat bermanfaat bagi kesehatan rambut. Karena itu, lidah buaya sering kita lihat di taman-taman sekitar rumah.
Contoh yang kedua, lidah mertua. Tanaman lidah mertua merupakan tanaman hias yang cukup tahan dengan kondisi lingkungan apapun. Dalam kondisi lingkungan sedikit air dan terkena sedikit cahaya matahari pun dapat tumbuh dengan baik. Bahkan dalam kondisi lembab pun dapat tumbuh dengan subur. Dengan kemampuan adaptasi yang tinggi inilah yang membuat lidah mertua menjadi tanaman populer di masyarakat. Penanaman bunga dalam pot. Apa setiap hari Ratna terlihat di pekarangan rumahnya. Sekarang rumah bunga Ratna segera keluar. Sekarang rumah bunga Ratna dipenuhi dengan tanaman hias. Tanaman hias tersebut kebanyakan ditanam di dalam pot. Tanaman hias Bu Ratna juga akan bersusun, ada yang kecil sampai yang besar. Ada juga yang diletakkan di dalam ruangan rumahnya. Ada yang digantunglah, indah sekali. Karangan rumah Bu Ratna seperti kalau kita berada di sana rasanya senang sekali. Kegiatan Bu Ratna pagi itu sedang menyiram sebuah tanaman. Namun tersebut hatinya dengan sangat kritik. Seperti Bu Ratna sangat sayang pada tanamannya. Ada berbagai macam tanaman yang ditanam di dalam pot. Di pekarangan Bu Ratna, ukurannya berbeda-beda. Semuanya indah. Terus apa itu? Cara Menanam bunga dalam pot. baca. Menanam tanaman di dalam pot dinamakan tabur dalam pot. Pot digunakan dapat terbuat dari bahan plastik, tanah liat, tembok, atau dari bahan bekas. Nah, ini nanti ditulis di buku. Jadi tanam bisa berupa tanah gembur, sekam padi, sekam penos, atau media lainnya Dah, terus yang sesuai dengan tanaman lanjut. yang akan ditanam. Itu Satu, klik. Betul. Tulis soal. Baca. tanaman apa yang kalian suka untuk ditanam di dalam pot? Tanaman apa? Lidah buaya. Lidah buaya. Jelaskan alasan mengapa kamu menyukai tanaman tersebut. Apa? Karena banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Terus Manfaat apakah yang didapat dengan menanam tanaman di dalam pot? apa? Mempercantik rumah. Percantik rumah. Bagaimana cara penanaman tanaman yang kamu suka? Jelaskan. Dengan cara menyiapkan pot, ditanam di dalam Tanah pot pot. karena lahannya sempit. Hanya sempit. Terus Tulis 5 tanaman yang dapat ditanam dalam pot. apa aja? Bunga Anggrek, bunga mawar, lidah buaya, tadi yang terakhir lidah mertua. Terus banyak tanaman di dalam pot. Terus udah soalnya masih ada lagi apa itu terakhir? Terima kasih. Terima kasih ya.